Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillah, khususan anak-anakku kelas 10 MANU Sidoarjo Wali Songo. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Lalu juga kita doakan kepada guru-guru kita yang telah wafat. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan kita mendapat barokahnya di sekolah MANU Sidoarjo ini. Bismillah, khususan ila ruhi arwahi guru-guru MANU Sidoarjo yang telah wafat. Allahumma filahu warhamu wa'afi wa'fu anhu wa lakin musullahu wa simadakhulahu sya'ulillahilamul al-fatihah. Ya, jangan lupa juga kita doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa ja'alani minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk pada materi. Kemarin pertemuan 6 sudah Pak Akbar jelaskan. Pada pertemuan ke-7 nanti kita akan membahas tentang kisi-kisi apa saja yang keluar pada UTS besok tanggal 21 September hari Senin sampai selesai ya. Untuk kelas 10 pembelajaran atau mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ada 30 soal non eksak, ABCD saja, ABCD, ABCDE, ada 5 huruf atau abjad pilihan ganda yang kalian jawab ya. Untuk itu KI yang pertama tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan bidang-bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, di sini KD yang pertama itu mengenai tentang kalian harus menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di situ apa aja kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, apa aja kalian pelajari dengan kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Ya, itu kisi-kisinya. Ya, kemudian menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu KD yang kedua, yaitu kalian pelajari tentang kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Oke, kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Nah, yang ketiga menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam itu bagaimana? Menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, pelopor penyembahan berhala bagi bangsa Quraisy siapa? Pasti kalian sudah tahu kalau kalian pelajari bahan ajarnya dari Pak Akbar. Oke, menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Nah, penduduk negeri Arab yang tinggal di desa disebut apa? Saya kira ini mudah-mudah untuk kalian pelajari. Ada 30 soal ini ya. Menganalisis KD yang berikutnya menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kisi-kisinya sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Berhala yang dibuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah adalah berhala apa namanya? Ya. Kemudian 7 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kisi-kisinya kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam itu bagaimana? Ya, pusat perdagangan di kota Mekah dan zaman jahiliyah yaitu pasar apa? Bisa kalian pelajari.
menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sistem pemerintahan bangsa Arab sebelum Islam itu isinya sebuah majelis atau tempat sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, kemudian tukar-menukar berita dan lain sebagainya pada zaman jahiliyah, yaitu disebut apa? Pasar apa ya. KD berikutnya menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Isi-isinya kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berperi kemanusiaan pada zaman jahiliyah adalah Bani Tamim dan Bani apa. Di Banajar ketiga atau kedua sudah saya sebutkan itu Bani apa ya. Itu sama halnya dengan nomor 9 itu KD dan juga kisi-kisinya sama dengan kira-kira soal yang muncul seperti itu. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab jahiliyah ialah bahwa syair itu dapat apa? Menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam terkenal dengan bangsa yang pandai berdagang sesuai dengan musim tertentu, seperti musim panas ke negeri Syam dan musim dingin ke Yaman. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat apa? Kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian ke-12 menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, ini soalnya insya Allah keluar pada UTS minggu depan. Pada saat 50 hari sebelum kelahiran Muhammad telah terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan 60 pasukan yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarah Islam peristiwa tersebut dikenal dengan tahun menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Isi-isinya strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara terang-terangan. Setelah turun Quran surat apa? Titik. Ini bisa kalian cari sendiri ya. Menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah, Umar bin Khattab mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam pada periode Mekah, sehingga Nabi memberi gelar siapa ya, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Isinya strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Ini pada tahun kelima dari kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Akhirnya 70 sahabat termasuk Utsman bin Affan dan istrinya berhijrah. Adapun tujuan hijrah tersebut adalah kemana? Itu bisa kalian pelajari sendiri. Menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, yang nomor 16 ini istilah Amul Usni adalah peristiwa pada saat Nabi Muhammad SAW ke Mekah dan ditinggal mati oleh pamannya yang bernama siapa? Itu ya. Menganalisis ini salah seorang sahabat Nabi yang disiksa di terik panas matahari siapa? Budak itu namanya siapa? Pasti kalian tahu itu ya. Nah, mereka yang pertama kali menerima ajaran Islam disebut dengan titik. Mayoritas penduduk Mekah menganut agama Wastani, yakni agama yang mengajarkan untuk menyembah apa? Entah menyembah berhala, entah menyembah bintang, menyembah bulan. Itu kalian bisa pelajari sendiri ya. Saya kira sudah Akbar sebutkan di pertemuan keempat, insya Allah ada itu. Rombongan burung yang menyerang dan membinasakan pasukan gajah telah diabadikan dalam surat Al-Fil. Nama burung tersebut adalah burung apa? Ya, itu yang menjadi dasar dalam persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor adalah siapa? Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dalam perjanjian damai yang dikenal dengan Piagam Madinah adalah nah itu beberapa ekor unta yang akan dihadirkan bagi mereka yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati. Berapa itu ya? Masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid
jangan dijawab Masjid Jasem ya. Ya, itu kalian belajar sendiri. Suku yang senantiasa bermusuhan dengan kedatangan Nabi di Madinah adalah suku siapa? Ada itu ya, salah seorang sahabat yang mendapatkan gelar Zunurain yang memiliki dua cahaya adalah siapa? Suatu hasanah memiliki persamaan arti dengan salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar panjang umur dan banyak hartanya siapa? Siapa? Ya, kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah singgah di rumahnya siapa? Dengan baca sendiri. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah apa ya? Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, itu nanti bentuknya seperti ini ya, dalam mudah sekalian bentuknya akan seperti ini. Oke, KI, nah ini nih, KI, KD, kisi-kisi, soal. Nah, soalnya ini moral dan perilaku bangsa Arab sebelum Islam sangat rusak sehingga disebut dengan kaum. Nah, ini A, Jailiyah, B, Makiyah, C, Madaniyah, D, Misniyah, E, Kaisaniyah. Nah ini sampai ke bawah kalian belajar sendiri. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.